Hukum suami memaksa istri minta diemut itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab dan sekaligus menjelaskan pertanyaan tentang hukum sang suami yang memaksa istri, sang suami minta diemut itunya. Bagaimana hukumnya? Ini ada dua hukum yang perlu dibahas. Yang pertama, hukum pemaksaan. Kemudian yang kedua, hukum mengemut anu. Nah ini. Yang pertama, masalah sang suami memaksa istri. Memaksa apa saja nih? Sang suami apabila memaksa istri dalam lingkungan cinta, kasih sayang, mesra. Maksa tapi mesra, artinya maksa dengan cara halus. Sang istri merasa tidak terpaksa karena caranya sangat halus, dengan penuh cinta dan sayang. Maka boleh kalau maksanya dengan cara seperti itu. Tetapi kalau maksanya dengan kekerasan, apalagi sampai menyakiti fisik, menyakiti tubuh sang istri, maka nggak boleh. Tidak boleh sama sekali. Mengapa? Karena itu bukan akhlaknya Rasulullah SAW. Boleh memaksa tapi dengan cara halus. Tidak boleh memaksa dengan cara kekerasan, dengan cara kasar, dengan cara yang tidak dituntun oleh syariat Islam. Itu yang pertama nih. Jadi ingat ya, kalau maksanya dengan halus, dengan lembut, ya dengan penuh cinta dan sayang, silahkan. Kemudian kalau hukum yang kedua yang dijelaskan adalah masalah mengemut anu. Ini ada dua ulama yang berbeda pendapat nih. Masalah mengemut anu itu, kalau milik sang suami yang diemut, ada yang membolehkan secara mutlak, tetapi juga ada yang memakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan. Mengapa? Begini. Bagi kami mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa halal bagi sang istri terhadap tubuh sang suami. Apa saja nih, ya kan? Istri kepada sang suami itu halal. Termasuk ngemut anunya ya. Lah, yang memakruhkan itu karena memang ya tidak pantas begitu, tetapi tidak ada dalil. Yang makruhkan itu kita tuntut dalil. Dalilnya mana kok sampai makruh? Kemudian ada yang menghubungkan dengan, mohon maaf, madhi. Madhi itu adalah cairan yang keluar di ujungnya anunya sang suami, ya, karena ada rangsangan syahwat. Itu namanya madhi. Madhi itu mirip mani, ya mirip mani. Hanya saja madhi tidak keluar secara muncrat, tidak keluar secara seperti mani. Hanya saja tiba-tiba basah di ujungnya karena syahwat terangsang begitu. Itu namanya madhi. Nah, hukum madhi ini kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, hukumnya suci kalau menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Mengapa? Karena madhi itu bagian daripada mani. Sama, teksturnya sama dengan mani. Sama-sama karena syahwat. Karena mani itu suci, maka madhi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, hukumnya juga suci. Berbeda dengan kencing. Kencing itu kotoran, maka hukumnya najis. Sedangkan madhi dengan mani itu sama-sama dari saripati tanah, sama-sama dari saripati yang keluar dari tubuh, sama-sama karena syahwat. Makanya madhi dengan mani kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, maka hukumnya suci. Lah kalau hukumnya suci, maka silahkan sang suami minta diemut itunya, ya. Tetapi nih, menurut sebagian ulama, baik dalam mazhab Hambali maupun mazhab Syafi'i, hukumnya madhi itu adalah najis. Najis kalau menurut sebagian ulama dalam mazhab Hambali maupun Syafi'i. Lah karena hukumnya najis, maka sang suami tatkala minta diemut anunya itu, ya, kan najis tuh. Nah, maka najis masuk ke dalam mulut, ya kan? Akan menjadi najis mulutnya. Tetapi kami Al-Faqih Ma'alib memilih pendapat yang mengatakan bahwa madhi, kemudian rutubatul farji itu adalah pelumas miliknya sang wanita, dan mani hukumnya sama. Kami mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dalam hal ini. Mengapa? Karena teksturnya madhi, rutubatul farji dan mani itu sama-sama dari saripati makanan, bukan dari kotoran. Kalau kotoran seperti kencing maka hukumnya najis, ya. Kemudian bagaimana sih sikap sang istri apabila sang suami meminta
minta apa saja nih. Maka tidak seyukianya bagi sang istri menolak, tidak boleh menolak. An Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qutabin lam tamna'hu." Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, kalau seandainya aku perintah kepada seseorang agar dia bersujud kepada yang selain Allah, maka sungguh aku akan perintah kepada seorang istri agar bersujud kepada sang suami. Ini kalau seandainya boleh, tapi nggak boleh ya. Sungguh demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kuasanya, seorang istri tidak akan mampu untuk menunaikan hak Tuhannya, sehingga seorang istri itu menunaikan hak suaminya. Kalau seandainya sang suami minta kepada dirinya, wahya ala qutabin, sedangkan istri itu di atas punggungnya pelana kendaraan, ya di atas punggungnya kendaraan, lam tamna'hu, maka seorang istri tidak boleh untuk mencegah, menghalang-halangi, tidak boleh tidak mau, harus mau. Lah oleh sebab itulah istri hendaklah mau, itu kan asik tuh ya. Rawahu Ibnu Majah nomor hadis 1515. Jadi istri hendaklah mau lah ya begitu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang suami mengajak, meminta, memanggil kepada istrinya untuk menuju ke tempat tidur, ya ke ranjang tempat tidurnya, kemudian sang istri tidak mendatangi ajakan sang suami, kemudian sang suami dalam keadaan marah, bermalam dalam keadaan marah, maka para malaikat melaknat sang istri hingga masuk waktu pagi. Masya Allah. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Oleh sebab itulah menjadi istri hendaklah tetap mau, ya tetap mau. Kalau sang suami meminta anunya dimut, ya kan, agar kuat lah. Ya karena terkadang sang suami apalagi sudah pengantin lama ini, kadang-kadang kalau sang istri tidak pandai melakukan manuver-manuver tertentu, ya kadang-kadang untuk berdiri itu juga agak lama ya, apalagi suaminya sudah semakin tua. Oleh sebab itu silahkan melakukan apa saja, asal jangan memasukkan anu ke duburnya sang istri, dan juga jangan memasukkan anu tatkala sang istri dalam keadaan haid. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.